Pinggir ya mas? Ya pinggir biar kelihatan. Ya situ. Sini aja. Oke. Ya. Maskernya lepas, jempolnya mas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Masih ya? Sudah? Ya. Matur nuwun. Ini yang mas ya, acan ini. Mister Sam. Hadirin yang berbahagia, acara segera dimulai. Mohon peserta menempatkan diri untuk kursi di depan yang masih kosong. Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah mempertemukan kita di acara yang pada siang hari ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW yang ditunggu syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin. Kepada yang terhormat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Pati, Bapak Ritso SS MM, yang kami hormati Bapak Endi Ramadan Eskom
dan Ibu Sri Hadiati SPMT selaku narasumber. Yang kami hormati seluruh staf DPM PTSP Kabupaten Pati serta yang kami banggakan peserta OSSRAB yang berbahagia. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat siang dalam rangkaian acara sosialisasi pengawasan perizinan. Kami hormati, marilah bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin, doa akan dipimpin oleh petugas, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, sebelum acara kita mulai, mari kami membaca doa dalam agama Islam. Kepada yang beragama lain, kami persilahkan berdoa sesuai dengan agama masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pimpinan kami, kepada masyarakat dan negara kami, dan kepadanya padamu kami mohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan bimbing untuk menjalankan amanah dalam bekerja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dan pelayanan modal terpadu satu pintu Kabupaten Pati, kepada yang terhormat Bapak Rioso Esos MM kami persilakan. Mohon izin berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bu Etik KP Infowes DPPTSP, kemudian narasumber hadir di tengah-tengah kita Bu Indah KP DPUTR, kemudian Mas Endi
Kemudian tentunya yang saya hormati, yang saya muliakan segenap investor baik lokal maupun PMA, istilahnya itu PMA dan PMDN yang berbahagia. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita semuanya berkumpul di hotel yang sangat baik ini. Tentunya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan terkhusus ini ada PMA, ada Mr. Kim dari HWI, dari Sejin juga saya ucapkan terima kasih. Mr. Kim ini Korea, tapi bahasa Indonesia sudah lama sekali, 30 tahun Mr. Kim ini, sehingga saya pakai bahasa Indonesia saja karena nggak bisa bahasa selain Indonesia. Saya mohon maaf Mr. Kim, tentunya saya ucapkan selamat datang. Kemudian hari ini tentunya dengan apa yang pernah kemarin, yang baru saja kita menyelenggarakan PBF, Padi Business Forum, itu tercatat 6,415 triliun investasi di Kabupaten Padi. Kemudian pada hari ini kita menindaklanjuti, karena apa? Rancangan investasi sebesar itu kita ada permasalahan terkait dengan LSD, lahan sawah dilindungi, yang sudah mulai terkenal. Ini bagi orang-orang yang terkait selalu urusan dengan tanah sudah mulai person ya, lahan sawah dilindungi, LSD, sehingga ini proses perizinan apapun terkait dengan misalnya PBG, kalau dulu EMP, ini mandik jegrek tidak bisa kita layani. Oleh karena itu pertemuan hari ini dengan judul sosialisasi implementasi pengawasan perizinan berbasis OSS RBA, tapi saya kenapa keronto-ronto mengundang para bapak ibu owner, pemilik, direktur, itu karena nanti akan diharapkan ada semacam MOU atau katakanlah komitmen untuk mengembangkan usaha, walaupun sebetulnya itu semuanya dalam rangka lahan kita. Lahan kita itu total yang tertabrak LSD ini kan 6.000 hektar. 6.000 hektar itu 4.000 itu permukiman kota dan desa, yang 2.000 itu untuk KPI, kawasan peruntukan industri. Sehingga kalau ini kita tidak mengambil langkah, lahan-lahan yang akan dikembangkan untuk industri itu tertutup sudah. Oleh karena itu harapan kita hari ini, nanti ini ada narasumber utamanya dari DPUTR, nanti itu diteken oleh Panjenengan dan Pak Bupati, kemudian bendel itu kita bawa ke kementerian agar kita di dalam pengembangan industri itu tidak akan mengalami hambatan. Contohnya ini misalnya HWI, ini kan ada lahan-lahan yang nantinya juga akan dikembangkan, dan semuanya saja. Ada rencana pengembangan atau tidak, saya mohon karena ini itu mendukung supaya kita di dalam memberikan pelayanan utamanya itu permukiman nanti tidak menjadi persoalan. Yang untuk para pengembang permukiman kita nanti di sesi yang lain saya koordinasi dengan Disperkim dan juga dengan BPN, sehingga harapannya itu minggu ini sudah clear. Kalau kita diberi waktu itu 2 minggu, minggu kemarin karena ada kegiatan di Surabaya saya tidak bisa, kemudian saya minta hari ini, hari Selasa, 2 hari, hari ini, hari Selasa dan hari Rabu. Sehingga mohon maaf kepada bapak-bapak sekalian, saya memohon dengan sangat agar Kabupaten Pati ini dalam pengembangan ke depan ini tidak terkendala terkait dengan LSD. LSD ini ceritanya gini Pak, jadi LSD itu ditetapkan Pak Menteri itu kan tanggal 16 Desember tahun 2021. Setelah tanggal itu, apapun usaha, misalnya buat rumah dan lain sebagainya, yang masuk 6.000 hektar itu tidak bisa dilanjutkan PKKPR-nya. PKKPR itu itu penyesuaian tata ruang pokoknya, intinya itu ya.
sehingga BPN tidak berani mengeluarkan pertimbangan teknis untuk yang saya tanda tangani untuk permukiman misalnya. Saya itu nggak bisa tanda tangan karena tidak atas rekomendasi teknis dari BPN. Sehingga orang ini bangunannya itu secara legal, bangunan ini tidak berizin. Ini kan kasihan kepada warga masyarakat. Apalagi ada kaitannya dengan perusahaan, pengembangan perusahaan misalnya. Oleh karena itu saya diperintah oleh Pak Bupati, tentunya Pak Bupati setelah hasil audiensi dengan Pak Dirjen Pengendalian, Pak ya, Dirjen Pengendalian Pak Budi namanya, itu disegera untuk mengumpulkan para baik itu pengembang, kemudian investor. Kita ini bagi bersesi-sesi, ada sesi di Disperkim, kemudian yang di nanti dilanjutkan juga yang di PU mungkin ada kekurangan. Saya rasa itu, dan saya mohon maaf suara saya serak, saya mohon maaf karena kemarin itu outbound di Surabaya terlalu semangat sehingga kurang nyaman didengar ya. Saya mohon maaf. Moga Bu, selamat datang dan pinaras mawon, dan semoga saja tentunya acara ini dimudahkan, dan tentunya saya mewakili dari pemerintah Kabupaten Pati, utamanya Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, menyampaikan sekali lagi dan berkali-kali tentunya terima kasih. Semoga RT RW kita, RT RW kita, ruang tata wilayah RT RW itu ya, saya akan sampai bingung ini, itu tidak akan berbenturan dengan LSD, sehingga semuanya bisa jalan dan pengembangan investasi akan lebih berkembang. Saya rasa itu Bapak Ibu, dan tentunya saya selaku Kepala Dinas untuk membuka kegiatan sosialisasi implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko OSSRBA ini saya nyatakan dibuka. Saya buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kegiatan penanaman modal yang akan disampaikan oleh Bapak Endi Yulianto Eskom, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya berdiri nih, karena sambil melihat slide. Yang terhormat Bapak Kepala DPMPSP Kabupaten Pati, yang terhormat Kepala Bidang Infohumas DPMPSP Pati, yang terhormat Kepala Bidang Perizinan DPMPSP Pati beserta tim dari DPMPSP Pati, yang terhormat Linda Kepala Bidang Tata Ruang DPU Kabupaten Pati beserta tim dari DPU, dan yang terhormat Bapak Ibu beserta kegiatan acara di pagi hari ini. Untuk kegiatan yang sesi yang pertama ini, kami memberikan pengarahan terkait sosialisasi laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. LKPM sendiri itu perkembangan investasi sesuai dengan periode pelaporan. Yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, terkadang Bapak Ibu bingung, itu usahanya itu masuk mikro, kecil, menengah atau besar, itu terkadang masih bingung, dan terkadang masih menggunakan peraturan-peraturan yang lama. Untuk yang peraturan terbaru untuk usaha mikro, itu modal usaha selain tanah dan bangunan tempat usaha gitu. Jadi yang dihitung itu selain tanah dan
bangunan tempat usaha paling banyak 1 miliar. Itu wajib modalnya di atas 10 miliar per KBLI. Per KBLI itu per usaha yang dimiliki. Misalkan memiliki usaha tekstil dan sepatu misalkan gitu. Per KBLI tekstil itu harus lebih dari 10 miliar. Untuk usaha yang sepatu harus lebih dari 10 miliar per KBLI-nya. Yang dihitung itu per KBLI, bukan modal keseluruhan usahanya, bukan per KBLI-nya. Jadi terkadang ada PMA yang hanya usahanya itu terkesan hanya kecil, mungkin bisa didata terlebih dahulu lalu dilaporkan ke BKPM untuk tindak lanjut berikutnya. Terkait laporan kegiatan penanam modal, dasar hukumnya dari Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia tentang nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman BKPM nomor 5 tahun 2021. Salah satunya menyebutkan kewajiban pelaku usaha. Di antaranya ada menyampaikan LKPM. Jadi LKPM itu diwajibkan untuk disampaikan oleh pelaku usaha. Next. Untuk penyampaian LKPM pelaku usaha itu tadi yang modalnya sampai dengan 1 miliar. Yang kedua, tidak diwajibkan bagi usaha hulu migas, perbankan, lembaga keuangan non-bank dan asuransi. Tidak wajib melaporkan LKPM-nya. Lembaga keuangan non-bank itu diantaranya ada jual beli spare part kapal nelayan itu. Nah, itu yang tidak diwajibkan laporan LKPM itu koperasi yang sifat hijau, yang sektor keuangan itu tidak diwajibkan LKPM. Bagi pelaku usaha kecil, tadi modalnya di atas 1 miliar sampai semesteran, berarti Januari sampai Juli. Nanti laporannya di bulan Juli. Nanti yang semester kedua Juli sampai Desember, laporannya di bulan Januari tahun berikutnya. Untuk kewajiban LKPM yang kedua bagi pelaku usaha menengah dan besar, itu periode pelaporannya itu 3 bulan sekali atau triwulanan, 3 bulan sekali. Itu pelaku usaha yang menengah dan besar. Untuk PMA masuk di kategori ini 3 bulan sekali. Next. Untuk periode pelaporan KPM Juli tahun yang bersangkutan, tahun berjalan. Untuk laporan semester 2-nya disampaikan paling lambat tanggal 10 juga bulan Januari tahun berikutnya. Ini untuk usaha kecil. Next. Periode pelaporan pelaku usaha menengah dan besar itu laporan triwulan 1 disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April tahun berjalan. Dan April. Jadi paling lambat tanggal 10 bulan Juli. Jadi untuk bulan 2 April, Mei, Juni. Nanti laporannya di bulan Julinya, yang bulan yang setelahnya, yang keempat. Untuk triwulan 3 disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Oktober tahun berjalan. Laporan triwulan 4 disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya. Next. Bagi pelaku usaha menengah dan besar nih, LKPM terdiri dari LKPM tahap konstruksi atau persiapan bagi kegiatan usaha yang belum berproduksi dan atau belum beroperasi komersial. Jadi masih tahap pembangunan, itu masuk di kategori ini, LKPM tahap konstruksi. Misalkan belum beroperasi dan belum bersifat komersial, masih
tes atau masih dalam proses pembangunan, nah itu masuk di tahap konstruksi ini. Tetap menyampaikan laporan LKPM. Terkadang ada pelaku usaha yang menanyakan, Pak, ini kami belum beroperasi, masih baru membangun pondasi, membangun pagar, apakah kita laporan LKPM juga? Tetap laporan, nanti di tahap konstruksinya, nanti di LKPM-nya tetap dilaporkan. Yang kedua, LKPM tahap operasional dan atau komersial. Jadi untuk tahap yang operasional atau komersial ini nanti bagi pelaku usaha perusahaan yang sudah memilih dulu menu pernyataan siap berproduksi terlebih dahulu supaya bisa melaporkan LKPM karena modal tetap. Yang kedua modal kerja. Nah, untuk yang modal tetap itu yang diikuti atau yang dilaporkan itu apa saja? Modal tetap itu yang dilaporkan itu antara lain tanah, bangunan, peralatan mesin dan lain-lain. Untuk tanah yang dilaporkan itu ketika perusahaan melakukan adanya pembelian tanah, misalkan ada pembelian tanah baru, mendapatkan lokasi yang baru, nah itulah yang dilaporkan. Berapa nilai pembelian tanah tersebut, itulah yang dilaporkan. Atau ada proses uruk tanah. Jadi ketika beli tanah, lalu tanah tersebut diuruk, itu juga dilaporkan di LKPM. Berapa nilainya dan pembelian tanahnya itu berapa. Kalau sudah pernah dilaporkan LKPM-nya, itu jangan dilaporkan lagi. Harus dilaporkan dan disetujui. Untuk yang kedua itu bangunan. Itu yang kami sampaikan. Jadi untuk LKPM itu intinya yang dilaporkan itu yang penambahan investasi periode pelaporan. Semisal ini bulan April, Mei, Juni ada pembelian mesin, April, Mei, Juni ada pembelian mesin, itu saja yang dilaporkan. Ketika sudah pernah dilaporkan sebelumnya, tidak perlu dilaporkan lagi. Intinya yang penambahannya saja, penambahan investasinya yang sudah lama dilaporkan. Dan yang kami perlu sampaikan, laporan LKPM itu dianggap sudah laporan ketika status laporannya disetujui oleh verifikator dari BKPM atau dari DPMPKC daerah nanti. Jadi laporan LKPM itu dianggap sudah laporan ketika statusnya sudah disetujui. Kalau masih perlu perbaikan, harus ada tombol ubah yang harus diperbaiki terlebih dahulu laporannya. Ya. Sekiranya sudah cukup yang kami sampaikan, mungkin ada sesi berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tidak perlu kembali ke pembawa acara, langsung saya nggak apa-apa Pak ya. Jadi ini saya mohon maaf. Ini kenapa penyampaian LKPM ini wajib hukumnya disampaikan, karena kita setiap ada sesi-sesi seperti ini itu harus disampaikan. Mungkin Bapak juga batin, ini kan bukan level seorang direktur, seorang pemilik, tapi mohon maaf karena memang LKPM itu sifatnya wajib. Inti kegiatan ini yang paling pokok adalah nanti yang akan disampaikan oleh Bu Endang sebelah kiri saya ini. Ini mohon untuk diperhatikan. Dan nanti setelah penyampaian dari Bu Endang ini ada des. Nanti ada berapa des? Ada 3. Jadi nanti biar cepat. Intinya itu kita mendapatkan katakanlah data dari panjenengan yang kemudian kita bawa ke kementerian. Itu Bapak Ibu. Dan saya serahkan saja kepada pembawa acara atau langsung. Monggo. Langsung saja. Terima kasih. Saya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti diperkenalkan tadi, kami dari DPUTR
yang ada di belakang. Hari ini kami akan menyampaikan terkait kawasan peruntukan industri yang ada di rencana tata ruang wilayah yang tertampal dengan lahan sawah yang dilindungi. Ini karena adanya SK Menteri di tanggal 16 Desember 2021. Lanjutnya. Kalau kita mengulas dari RT RW kita yang ditetapkan pada tanggal 1 April 2021, terdapat 17 kecamatan yang terdapat kawasan peruntukan industri seluas 5.650 hektar di 17 kecamatan ini. Lanjut. Untuk arahan pemanfaatannya ada di pasal 90D ayat 6 bahwa di kawasan peruntukan industri ini diperbolehkan untuk pembangunan fasilitas pembangkit energi, kemudian diperbolehkan juga pembangunan fasilitas pendukung. Kemudian diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan peternakan yang tidak mengganggu kegiatan industri. Lanjut. Diperbolehkan terbatas untuk permukiman yang sudah ada terbatas, ya. Kemudian diperbolehkan bersyarat untuk industri kecil dan industri yang menggunakan bahan baku khusus. Kemudian tidak diperbolehkan mencemari air, udara, dan tanah melebihi ambang batas yang diperbolehkan bersyarat mengalih fungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum. Kadang-kadang orang tertarik ke sini, tetapi sebenarnya untuk kepentingan umum itu berbeda definisinya. Tidak kepentingan umum terus sembarangan seperti itu, tidak. Karena kepentingan umum ada undang-undang dan PP-nya tersendiri yang kaitannya dengan kepentingan pemerintah, misalkan menyediakan jalan, rel kereta api, kemudian pertahanan keamanan, kemudian ada fasilitas kesehatan, kemudian perkantoran, seperti itu. Kemudian yang kelima, tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat menurunkan dan atau merusak fungsi lahan dan lebih besar luasannya dari kawasan pertanian pangan yang sudah ditetapkan di dalam rencana tata ruang kita. Setelah di overlay, ternyata lahan sawah dilindungi yang ditetapkan dari SK Menteri ini ditampalkan seperti itu, sebenarnya ternyata tidak sama juga. Bukan berarti kalau kemudian dia lebih besar itu pakai 2 kita di dalam. Ternyata tidak, dia beririsan. Jadi yang terpapar dengan kawasan pertanian pangan yang sudah ditetapkan di RT RW dengan yang sama dengan lahan sawah dilindungi hanya 48.982,95 hektar, sehingga ada sisa 9.832,12 hektar yang di dalam RT RW non pertanian juga sebagai kawasan lahan sawah dilindungi, seperti itu. Sebenarnya 9.832 ini kalau kita rinci 2.236,12 hektar ini berada dalam pola ruang kawasan peruntukan industri yang nanti mungkin Bapak Ibu akan mungkin akan membutuhkan ruang tersebut untuk memperluas rencana usaha panjenengan, seperti itu untuk industri. Kemudian 4.464,55 hektar ini berada di pola ruang kawasan permukiman. Ini seperti yang disampaikan Pak Yoso di depan tadi. Kemudian 3.131,45 hektar ini ada di peruntukan lain. Sebagian besar ada di perkebunan, kemudian ada di badan air dan lain-lain. Kemudian juga ada hutan. Kalau yang berada di hutan, kami mengikuti aturan yang ada di Kementerian Kehutanan KLHK, sehingga dia tetap sebagai hutan meskipun di situ sebenarnya ditetapkan sebagai lahan sawah dilindungi, seperti itu.
juga sebagai lahan sawah dilindungi yang tetap dipertahankan sebagai LSD. Nanti yang akan coba disampaikan oleh teman-teman Saades kalau Bapak Ibu membutuhkan lahan tersebut. Kemudian keempat, peta lahan sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 digunakan sebagai bahan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang. Sehingga karena tata ruang kita sudah ditetapkan, sebenarnya ini kan menjadi permasalahan namun penerbitannya sebelum penetapan peta dapat dikeluarkan dari peta LSD. Ini kalau panjenengan memiliki izin atau hak atas tanah non pertanian yang penetapannya sebelum 16 Desember ini bisa dikeluarkan dari peta LSD seperti itu. Tapi mekanismenya memang lewat pengusulan juga Bapak Ibu, sehingga tidak secara otomatis diakui sebagai non LSD seperti itu. Kemudian ketujuh, kawasan industri inisiatif pemerintah yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi, namun penerbitan izinnya sebelum penetapan peta dapat dikeluarkan 82,95 hektar. Sementara data-data ini merah karena ada sementara LSD yang disepakati dipertahankan itu 49.557,16 hektar. Ini karena ada penambahan dari yang berada di kawasan hutan seperti itu sudah dimasukkan. Kemudian LSD yang tidak dapat dipertahankan baru memperoleh angka 300. Bapak Ibu sekalian, menindaklanjuti data dukung yang kami perlukan untuk mengeluarkan 8.835 hektar ini dari LSD seperti itu. Lanjut. Data-data atau bukti komitmen tersebut dikirim kepada Menteri ATR BPN dengan surat bupati. Kemudian bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi, ini kemarin kalau dari pertemuan terakhir dengan tim ATR untuk bukti kepemilikan ini bisa diabaikan karena masih dalam rencana. Kemudian pernyataan komitmen pembangunan dalam 3 tahun ke depan. Jadi data spasial misalkan rencana pengembangan Bapak Ibu untuk rencana usahanya disertai dengan pernyataan komitmen bahwa ini akan dilakukan pembangunan dalam 3 tahun ke depan. Seperti itu. Apabila ternyata di dalam 3 tahun ke depan ini tidak jadi dilakukan pembangunan karena sesuatu hal, master plan atau dokumen rencana investasi ini untuk mendukung yang rencana pembangunan dalam 3 tahun ke depan tersebut. Kemudian barangkali kami juga bisa memperoleh identifikasi existing di situ berupa urukan atau non sawah. Ini disertai dengan foto dan koordinat spasialnya. Ini juga akan dipertimbangkan oleh tim dari kementerian untuk mengeluarkan lokasi tersebut dari LSD seperti itu. Contoh blok dari kawasan peruntukan industri yang tertampal LSD ini di Wangunrejo. Jadi yang sudah kita tetapkan sebagai KPI ternyata setelah ditampal dengan LSD dia kelihatan yang hijau-hijau itu sudah masuk LSD. Jadi kalau yang sudah tertampal daerah yang hijau-hijau ini diperlukan data dukung apabila Bapak Ibu berencana di lokasi tersebut akan dilakukan usaha seperti itu. Kalau Bapak Ibu membutuhkan lokasi usaha di daerah tersebut, maka kami mohon dengan sangat data dukung tersebut yang berupa komitmen tadi, kemudian juga rencana investasinya, ini bisa kami peroleh sebelum tanggal 30 Juli tadi seperti itu. Lanjut. Ini yang perlu ditindaklanjuti, menegaskan kembali saja
penyiapan data dukung sebagai lampiran surat Bupati perihal usulan lokasi yang lahan non KP2B non pertanian di dalam RT RW tadi dari RSD. Jadi pernyataan komitmen rencana pembangunan dalam 3 tahun yang panjenengan tanda tangani dengan Bapak Bupati bukan sebagai izin lokasi seperti itu ya, atau pemberian prioritas dalam perizinan, tidak. Ini untuk kebutuhan kita ke depan. Terus terang kami juga membutuhkan karena yang sudah tertampal SD kita tidak bisa menggunakan data tersebut untuk usaha. Untuk mekanisme perizinan akan tetap sesuai aturan seperti itu. Jadi nanti setelah data dukung dan surat Bupati ini kita kirimkan, nanti akan disikapi oleh tim dari ATR BPN, sehingga nanti akan diterbitkan itu. Kalau kemudian sudah ditetapkan LSD yang baru, monggo yang keluar dari LSD ini bisa dimanfaatkan seperti itu. Jangka waktu surat Bupati monggo disepakati hari ini atau 29 Juli. Lanjut. Selesai sebenarnya. Ini yang yang peta-peta ini adalah blok-blok KPI yang tertampal LSD. Ini yang Rejo. Lanjut. Ini Bumi Rejo yang kemudian juga kena hijau banyak. Lanjut dengan teman-teman kami, lokasi mana yang kemudian Bapak Ibu butuhkan, sehingga untuk beban kita yang harus mengeluarkan 8.000 dari LSD ini bisa terpenuhi. Kalau di KPI sekitar 2.200. Mungkin itu Bapak Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Bapak Ibu, jadi klausul terkait dengan 3 tahun apabila tidak dilakukan pembangunan itu akan kembali ke RSD. Jadi Bapak Ibu, maaf ini perlu kami sampaikan supaya tidak bertanya-tanya. Jadi ada konsekuensi risiko. Resikonya lahan itu kembali ke RSD. Jadi kita ini supaya baik itu industri, baik itu permukiman, yang bayar ini permukiman. Dia mau izin tanah warisannya cuma itu. Mau buat rumah itu tidak bisa, asli tidak bisa. Kenapa kita ini berspekulasi 3 tahun oke saja dengan petunjuk sana. Sekarang aja undang-undang cipta kerja 2 tahun kan akan dievaluasi. Berarti kayak kemarin Menteri Sofyan Jalil diganti oleh Pak Hadi, diganti. Setiap diganti setiap diganti pejabat itu ternyata kita akan ada regulasi pergantian dan begitu seterusnya. Tapi sebagai pemerintah daerah kita harus mengawal. Jadi ini perlu kami atur supaya Bapak itu tidak bertanya-tanya ada nggak resiko kami membuat komitmen nggak ada. Makanya Pak Bupati juga menandatangani kan gitu. Kalau Pak Bupati sebagai pejabat ini resiko, mesti orang pertama kali yang akan dimintai pertanggungjawaban. Pak Dito ya, Pak Dikin ya. Ini saya harus ke kementerian. Kenapa? Belum diverifikasi, semuanya deputi semuanya udah oke semuanya. Admin OSS yang di kementerian juga harus kemudian saya selalu untuk melakukan ya ada ikatan yang sifatnya itu lebih istilahnya itu personal gitu loh. Oleh dengan tagline dengan slogan tapi pro investasi itu siapapun yang menghalang-halangi investasi, tugas daripada DPMP TSP untuk menghadang, karena dia menghadang investasi maka kemudian tupoksinya DPMP TSP harus hadir dan kemudian nata yang pertama kali, karena ini tugas daripada pemerintah, penjabaran daripada pemerintah pusat yang kemudian di breakdown ke masing-masing pemerintah daerah. Saya rasa itu mohon maaf ini belum pernah mungkin. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan, bahwa tadi sudah dijelaskan oleh Bu yang terkait dengan kawasan peruntukan industri yang masuk di LSD seluas kira-kira 2.000 hektar. Untuk itu kami
meminta kepada pihak investor bagi yang sudah mempunyai, terutama yang sudah mempunyai lokasi yang berada di LSD maupun di KPI, untuk segera membuat surat komitmen ya, pernyataan akan dibangun dalam waktu 3 tahun. Seingat saya, ini kan yang terutama ya LSD. Yang kedua itu yang jarum terutama yang di Wangorejo dan di Wangoyoso. Terus HWI itu ada yang di Kecamatan Batangan, masuk LSD juga. Ini untuk membuatkan poligon yang berada di kawasan incaran jenengan, yang masuk di lokasi yang dipakai untuk perluasan usaha jenengan. Nah, ini mohon ada 3, nanti diurutkan berdasarkan absen dulu ya. Ini sementara sudah mulai, yang seji ini sudah mulai karena mau izin ke Jakarta katanya. Terus yang kedua, ini jarum mungkin bisa langsung ke lokasi. Ini saya kan sudah ada toko mau memperluas. Tiga setbannya tuh permasalahannya. Maksudnya set plan-nya yang dibutuhkan itu detail atau Buatan makin sengit-sengit gitu. Terima kasih. kelilingnya juga tidak. Jadi yang warnanya abu-abu ini dia murni kawasan industri, tidak tertampal dengan LSD gitu. Jadi teman, bagian depannya ini yang membantu semua perjalanan. Kalau PT Juniper sendiri ada rencana perluasan atau tidak? Sebetulnya dalam 10 tahun juga belum ada. Iya. Mau kembang. Ini model ini orang baru. Iya. Iya. Purworejo ini kan maksudnya Kecamatan Pati sama Mas Wildan ya Pak ya? Sama? Mas Wildan bagian berapa? Oh, itu yang saya Cek. Untuk jarum, monggo silakan ke Mbak Devi karena ke depan. Yang ada kayak titik-titik zona. Iya. Terus
misal ini lokasi existing, ini lokasi existingnya. Nah, terus pengembangan misal ini mau diakuisisi. Nah, ini rencana pengembangan 1, terus oh iya sih bisa tapi sulit banget. Investasi itu ya mas. Iya, action. Hitungnya aja mas. 1, 2, 3. Pati Pro Investasi. Penipuan daring, judi, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber,